Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oh ya, ya Ilmi nggak apa-apa. Yaudah kita langsung mulai saja. Untuk awal kita lanjutkan dulu praktikumnya. Praktikum kemarin sudah sampai bab 7 ya? Bab 6. Sampai bab berapa kemarin? Bab 6 Bu kalau nggak salah. Sampai bab 6 Bu.
Ya maaf ya, di sini sinyal wifi-nya juga putus nyambung. Kita mulai untuk praktikumnya, praktikum ya. Gini, jadi saya kira kan sebentar lagi ini sudah UTS ya kan? Eh, di UAS Bu, jadwalnya, bukan UTS. iya, iya dia udah UAS ujian, sorry. Iya ya, sorry. Nah di informatika sendiri untuk apa ini namanya ujian PKL, ujian TA ini ya Juni ini, maksudnya di informatika saya juga lagi repot. Jadi gini, kayaknya nanti kita nggak bisa luring. Luring-luring itu nanti mungkin pas saat ujian saja. Itu pun nanti mungkin saya taruhnya itu setelah ujian TA. Nanti saya kabari lagi waktunya ya. Ujian TA itu rencananya eh, 20 sampai 26 Juni. 21 sampai 25 Juni. Mungkin nanti kita akhir Juni baru kita ujian praktikum ya. Jadi saya harap ini nanti kita rapel semuanya lah. Kita coba rapel semuanya. Sebenarnya kalau yang praktikum itu ya tinggal dipraktekkan saja, insya Allah bisa. Praktekkan saja dari modul-modul itu seperti apa itu kemarin bermain query itu tinggal dipraktekkan satu persatu. Oh ini buat ini gitu loh ya. Tapi kemarin saya itu sempat ini sama salah satu dosen. Bu, anak semester 4 disuruh insert row saja kok nggak bisa sih Bu. Disuruh apa? Insert record. Suruh insert. Padahal tak kongkon insert wakeh data loh. Masuk gak iso insert sere. Ya Allah sini-sini ngono maksudnya. Mbok sopo tapi iku. Ya, Bu. Iya Bu. Masa cuma insert nama, insert ini aja nggak bisa. Ayo sini-sini. Ya, terus apa namanya? Yang coba saya bentar. Di modul 7 ini ada yang namanya agregasi ya. Jadi perintah-perintah agregasi ini bisa dilihat ya. Atau mungkin kalau nggak bisa lihat yaitu ada in, not in, between, minimal, maksimal, itu perintah-perintah agregasi. Ini bisa kalian praktekkan. Karena kalau prakteknya kita nunggu luring, waktunya nggak akan cukup karena kita nggak ketemunya setengah-setengah ya, setengah kelas. Jadi saya harap dari mahasiswanya yang aktif untuk mencoba atau paling enggak kan di setiap pertemuan, di setiap bab, di setiap modul itu kan pasti ada tugasnya. Tugas itu yang saya taruh langsung di e-learning itu saja yang dikerjakan ya. Jadi sambil dibuka e-learningnya nanti, jadi tugas-tugas per modulnya itu tolong dikerjakan. Terus nanti kita ketemu
saat apa namanya ujian. Lah kalau saat mencoba-coba ini karena kalian mencoba pasti dengan kecuali kalian kelompok ketemu sendiri berlima, bertujuh, ketemu di rumah siapa untuk nyoba bareng-bareng praktikumnya ini ya monggo nanti kalau ada kesulitan bisa wapri atau mungkin bisa video call. Kalau misalkan saya pas ada waktu ya nanti saya kalau video call saya terima gitu maksudnya. Oke, Bu. Masalahnya juga baru masuk apa ini namanya baru masuk setelah Lebaran ini banyak sekali yang harus dikerjakan ya maksudnya dari sisi prodi juga kalau mau luring itu kayaknya waktunya susah untuk ketemu ya. Kemudian apalagi ya untuk praktikum saya kira itu dulu atau mungkin kemarin ada yang sudah nyoba Sudah, mau Bu. ditanyakan. Iya, Bu. Mau tanya yang soal nomor 2. Itu gimana, Bu, caranya mengurangi apa dari Ya, untuk debit sama kreditnya itu, Bu? nomor 2 yang modul berapa? Yang modul 7. Modul 6, modul 7. Iya, Bu. Modul 7, Bu. Nomor 2. Berapa oleh Mariati? Ya, Total saldo yang dimiliki oleh Mariati. nggih. Benar, Bu. Berarti kan seleknya, Ya. logikanya berarti seleknya Seleknya itu apa jenis apa namanya? Jenis apa ini namanya? Jenis transaksinya ya, Bu, mungkin bisa berarti. pakai saya Halo, Bu Rini. iya jenis transaksi seleknya itu ininya Mariati itu apa nih ID-nya Mariati. Oh tapi ini yang dikenal Mariatinya ya. Mariati yakin cuma ada satu ya? Variati cuma ada satu, Bu, betul. Tapi kan transaksinya banyak, Bu. Ada yang debit kredit, debit kredit. Gitu, Bu. Ya sudah sih. Sebenarnya di situ, Bu. Apa dijumlah dulu semua, Bu, Nah dari ini kan debit hampir sama sama kayak nomor kredit? 9. Nggih, iya. Tapi kan itu yang nomor 9 itu, Iya, Bu. Apa tiap jenis transaksinya. Kalau yang ini yang ditanyakan total saldo akhirnya, Bu. Dikurangi gitu, tak, Bu? saldonya, berarti kan samnya. Kalau kredit itu nabung apa ngambil ya? Kredit itu nggak menabung. Kalau Kredit itu debit itu mengambil. ya itu. Jadi samnya kredit dikurangi samnya debit. Where namanya Mariati. Maksudnya yang transaksinya itu yang where nama nasabahnya Mariati. Ya, awarenya Mariati, Bu, benar. Berarti kalau apa ya, Bu? Kalau di Menguranginya itu di seleknya, tak, Bu? adalah bisa bikin field, Bu, putus-putus. bisa bikin field apa ini namanya? Yang nggak harus ada di situ. Halo, masuk saya hilang lagi. Iya, Bu, putus-putus, Bu. Enggak, Bu, enggak.
Ya, kalau putus-putus ya, Bu. Pakai where, cuma kan where iku Dek Mariati. Nah, aku bingung nih. Dia kan ditanyain total saldo. Ya, kalau total saldo itu kan apa namanya? Debit dikurangi kredit kan. Debit itu pemasukannya, kredit itu keluar. Salah aku tadi. Nah, itu ya apa caranya dia mengurangi itu pakai apa? Masuk pakai min. Nggak mungkin kan ya pakai min. Ya lah, Bisa apa di ya menurut minus kalian? biasa. Sesek, Bisa, nanti Bu. bukan min. Kalau min itu minimal. Bukan Nggih, lah bukan nggih. pakai min. Ya, bingung. Iya, maaf ya, saya putus nyambung ini karena sudah pakai wifi-nya lab, tapi kok ya masih putus nyambung. Itu nanti bisa pakai, jadi hasil minusnya itu pakai alias bahwa dari samnya 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 kredit dikurangi samnya debit, terus nanti di as gitu, pakai alias gitu fieldnya. Nanti iya saya nggak punya grupnya ini ya. Ya, Bu, ya, Bu. Grup apa? Nanti saya share ke salah satu mahasiswa, nanti bisa di-sharekan ke temannya yang lain ya. Maksudnya Iya. contoh. Bu Rini, saya mau tanya, ini ini kan transaksinya Mariati ini kan ada kredit debitnya banyak. Itu kredit dan debitnya dijumlahkan dulu baru dikurangi gitu tak, Bu? Apa gimana? Iya, iya. Iya. Logikanya Nah, seperti siap. itu, iya. Ya, nah. Ya. Siap, Bu, Tapi siap. kan ini kalau dari e-learning, coba diperhatikan di e-learning di situ bahwa di modul 7 ini di antara 5 itu cukup mengerjakan dua nomor saja. Iya. Ya, cuma nanti saat ujian ya bisa Banyak. entah keluar yang mana gitu maksudnya. Bisa lah dicoba Ya, sendiri di rumah semuanya. Ya, ya, Bu. kemudian kita masuk ke 8, Bu. berhubung putus nyambung ya, kita agak Ya, persingkat aja ya daripada nanti ya, nggak siap. nutupi Ya, Bu. Iya, Bu. putus nyambung.
Untuk yang basis data lanjut, itu sebenarnya juga saya yang bukan teori, kayak query lanjutan, query optimization, trigger, itu saya bikin seperti praktikum. Jadi sebenarnya itu juga bisa kalian coba. Kayak trigger, jadi gunanya trigger itu, trigger itu apa trigger? Trigger itu pengingat, ya pemicu. Pemicu, iya pemicu. Jadi kalau mau langkah B itu dilakukan harus melakukan saat langkah A dilakukan, langkah B itu otomatis mengerjakan gitu ya. Jadi di materi trigger itu juga saya buat kayak praktikum. Jadi kalau kalian mau coba di rumah monggo gitu bisa. Jadi penulisan trigger itu ada waktu. Jadi kapan trigger itu akan dijalankan, perintahnya itu akan dijalankan kapan? Bisa sebelum insert, bisa sesudah insert, atau sebelum update, atau sesudah update, dan seterusnya. Itu bisa dipraktekkan. Ini saya coba kayak dibikin praktikum, itu langkah-langkahnya bisa kalian praktekkan. Memang susah kalau begini ya. Intinya trigger seperti itu. Kemudian materi optimization query. Itu kita mundur ya. Yang kalau client server itu kan teori ya. Teori ini bisa kalian baca. Jadi basis data itu jadi nggak hanya jaringan komputer saja berbentuk client server. Basis data itu juga bisa berbentuk client server. Jadi di klien nanti basis data itu bisa mengerjakannya cuma apa saja. Yang di server itu bisa mengerjakan apa saja, itu bisa kalian baca nanti di materi tersebut. Kalau dulu client server ini masih 2 tier, masih 2 tingkat, tapi zaman sekarang sudah pakai 3 tier. Yang tier kedua itu biasanya aplikasi penghubung antara server sama klien. Ini cuma teori, bisa kalian baca sendiri, dipahami, dan untuk apalagi kita mundur ke query optimization. Basis data itu kan makin lama makin besar. Kalau makin besar maka untuk pengaksesan datanya juga makin berat. Makanya kadang gimana sih caranya biar lebih cepat, itu kita bisa menggunakan optimization query. Jadi query itu kan sebenarnya kita mau manggil namanya mahasiswa yang punya nilai C gitu aja dari informatika. Itu banyak langkah, banyak jalan menuju Roma. Bisa select apa? Select nama mahasiswa, from mahasiswa, select nilai dari tabel nilai, from nilai, where nilai sama dengan C misalkan. Atau juga bisa jadi atau nanti ada yang langkah lebih cepatnya. Bukan artian kalau query-nya lebih pendek itu jadi lebih cepat, bukan juga. Jadi misalnya kayak select bintang from tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah
where program studi sama dengan informatika and nilai dari MK itu sama dengan C, itu malah lebih panjang, itu dia loadingnya lebih lama karena ada select bintangnya. Karena kalau select bintang itu kan dia harus membaca semua. Beda kalau kita langsung menjuruskan, ya seperti itu. Ini nanti bagaimana, apa saja yang bisa mempercepat biar query-nya lebih cepat, untuk narik datanya lebih cepat, entah itu berapa detik, berapa menit itu. Kalau yang sebagai contoh kan kalian database-nya cuma kecil, coba bayangkan kalau di bank atau di apa itu kan database-nya besar ya kan, datanya banyak. Kalau kita pemilihan query-nya kurang tepat, nanti juga bisa lambat dalam penarikan datanya. Makanya ada optimization query. Intinya seperti itu. Dan kemarin untuk hasil UTS-nya sudah pada tahu ya? Ya Bu, mau tanya yang UTS Bu, nanti aja tapi. Ya nggak apa-apa, langsung tanya aja UTS-nya. Nanti mungkin dari situ bisa berkembang. Kenapa UTS-nya? Bentar Bu, itu saya lupa soalnya. Bentar Bu, ada Iya. yang mau saya tanyakan soalnya Bu. Lanjut aja dulu Bu, enggak apa-apa Bu. Saya ini nggak presentasi ya? Enggak Bu. Bilang Bu. Enggak ya? Bentar. Apa ya yang mau saya ini kan? Kok cannot share? Ya sudah nggak apa-apa, langsung ditanyakan aja UTS-nya apa ya? Ya Bu, sebentar Bu. Saya masih cari reviewnya. Itu loh Bu, yang kotaan itu loh Bu. Kok itu beda Bu? Bukan entitas lah itu Bu memangnya Bu. Saya lupa soalnya gimana Bu, sebentar. Kotaan. Ya, sebentar Bu. Oh itu karena double square. Kalau satu dia entitas tapi entitas yang bertipe strong entity. Oh, begitu. Ya, ini loh Bu. Iya, Iya, kotaan dua itu berarti apa maksudnya apa Bu? strong entity, entitas yang paling mempengaruhi. Gitu. Ini. Salah berarti. Iya Ya, Bu. sebenarnya sudah ada di materi sih itu. Iya. Ya, berarti salah saya Bu berarti. Terus itu Bu, satu lagi. Mana ya? Oh, ini. Iya. Memberikan nilai 0.
Oh, harusnya ada Iya, kecuali ya. Iya, iya, harusnya itu ada juga ada kecuali. Bu Ada ya? ada juga Bu memberikan nilai nolnya. Gimana ya? Iya, 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 iya. Berarti dapat poin satu-satu ya nanti ya. Ya nggak satu-satu, Ding. Ya Bu, enggak apa-apa Bu. Saya tuh bingung Bu, ini milihnya gimana? Ya, 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 maaf. Ya, untuk ada pertanyaan lagi untuk basis data. Sebenarnya saya juga mau untuk materi selanjutnya itu untuk basis data lanjut itu sebenarnya ya tinggal teori-teori saja, nggak ada prakteknya sama sekali. Jadi nanti ada basis data. Kalau yang kemarin itu client server, untuk yang selanjutnya itu basis data. Apa itu yang terpusat? Eh, ini ya. Terdistribusi sama basis data internet. Cuman nggak ngerti nanti nututi apa enggak. Sebenarnya cuma teori-teori, jadi kalian tinggal baca dan dipahami saja. Terus nanti untuk UASnya ya saya buat seperti itu lagi bentuknya, pilihan ganda. Kecuali nanti kalau praktikum kita luring ya. Cuma nanti waktunya setelah ujian tugas akhir. Nanti saya kabari lagi. Kalau nggak akhir Juni ya awal Juli gitu ya. Halo? Saya mati Nggih, lagi Bu. ya. Enggak, Bu, Oh, enggak. Enggak Bu, enggak mati lagi. Enggak. Ya Bu. ya sudah. Saya kira untuk pertemuannya saya cukupkan sekian. Bu, mau tanya. Boleh. Ya Pondra. Untuk yang praktikum basis data yang modul 8 itu loh, Bu. Tabel brief Ya. saya loh nge-crash. Kok bisa nge-crash, Bu ya? Tabel apamu? Tabel brief. Nge-crash. Iya, Bu, nge-crash. Ini kamu prakteknya pakai komen kan? Pakai Enggak, komen saya prompt. saya nggak tahu kalau pakai komen prom, Bu. Saya nyoba di itunya langsung, PHP sama Lokal adminnya. host. Iya. Pakai localhost. Iya. Coba pakai komen prompt-nya, Mas. Pakai komen prompt aja ya. Karena iya, kalau yang di localhost itu kadang ada yang tidak mendukung. Kalau di CMD itu langsung diketik semua apa satu-satu, Bu. Soalnya saya coba satu-satu jadinya error. Masa sih? Iya, Bu. Saya pertama nyoba kan Itu kamu saya mau mengerjakan yang mananya? Mau ngasih ya privilege-nya? iya kan suruh buat user sama password tuh, User Bu. baru. Buat ya user baru sama password kan buat akses memberikan Terus akses tertentu kan itu. yang diketik semuanya itu apa? Wong cuma Yang itu, ngasih. Bu, yang udah masuk grand grand sama apa itu, Bu? Lupa. Revoke grand sama revoke kalau nggak salah. Kok kayaknya semua ini kayaknya banyak ya cuma ngasih perintah aja toh, ngasih grand select, dia bisa menyelect, dia bisa ya gitu aja kan. Coba dipraktekkan dulu yang langkah-langkah praktikumnya, itu sudah kamu praktekkan? Sudah, Bu. Saya Bisa. sudah sampai yang grand itu nggak bisa, Bu. Saya berhenti di situ. Ngasih grand itu nggak bisa. Iya, error, Bu. Dikarenakan mungkin nanti kalau Cara dicoba lagi gitu lupa, Bu. kalau dicoba lagi mungkin nanti bisa di print screen kan ke saya gitu ya. Iya, Bu. Iya, siap, Bu. Ya, jadi nanti teman-teman bisa
wapri lah ke saya. Entah siapa yang nyoba, bisa nanti, maksudnya permasalahannya kan pasti masing-masing beda. Oke, Nggih, Bu. benar. Ya, itu nanti bisa langsung wapri ke saya aja ya. Iya, Bu. Tuh. Ya sudah, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Bu, cukup. Ya sudah, kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih buat waktunya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Nah, Lapo. Kapan? Iya, ayo kapan? WA. WA. Iya, iya WA. Yo.